Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan ion dan pH larutan garam dengan materi yang pertama yaitu tentang reaksi penetralan. Tapi sebelumnya, ingatkah kamu pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang reaksi asam dan basa? Apakah ciri-ciri larutan yang bersifat asam dan basa? Coba perhatikan ilustrasi percobaan penentuan sifat asam dan basa menggunakan keras lakmus berikut ini. Nah, dalam percobaan tersebut terlihat bahwa jika suatu larutan dikatakan bersifat asam, maka lakmus ini atau lakmus biru akan berubah warna menjadi berwarna merah, dan lakmus merah tetap berwarna merah. Sementara jika suatu larutan bersifat basa, maka akan membirukan lakmus merah, sementara lakmus biru tetap berwarna biru. Lantas, bagaimanakah jika suatu larutan asam dan basa yang direaksikan? Apakah yang terjadi? Jika suatu asam dan basa direaksikan, maka akan terbentuk larutan garam atau dalam kata lain terjadi reaksi penetralan. Reaksi penetralan merupakan reaksi ketika asam dan basa direaksikan membentuk garam dan air. Sifat asam atau basa akan hilang dan berubah menjadi netral apabila sejumlah asam dan basa direaksikan dengan jumlah yang tepat habis bereaksi. Singkatnya, jika larutan asam tadi direaksikan dengan jumlah mol ion H+ dan OH- yang sama, maka hal ini akan memberikan sifat netral pada garam karena H+ dan OH- tadi akan bergabung membentuk H2O. Contohnya saja reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida yang menghasilkan natrium klorida. Kita ketahui bahwa asam klorida merupakan asam bervalensi 1 dan natrium hidroksida juga demikian. Maka ketika bereaksi, jumlah mol ion H+ dan OH- yang dimiliki kedua senyawa itu adalah sama. Perhatikan contoh berikut. Sebanyak 25 ml larutan HCl 2 molar direaksikan dengan 25 ml NaOH 2 molar. Kita tuliskan pertama kali reaksi molekulnya menjadi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Jika dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi H+ ditambah Cl- ditambah Na+ ditambah OH- menghasilkan Na+ ditambah Cl- ditambah H2O. Oleh karena ion Na+ dan Cl- tidak mengalami perubahan, maka ion tersebut tidak perlu dituliskan, sehingga reaksi ionnya menjadi H+ ditambah Cl- ditambah Na+ ditambah OH- akan menghasilkan Na+ ditambah Cl- ditambah H2O, sehingga reaksi ionisasi bersihnya menjadi H+ ditambah OH- menjadi H2O. Untuk tahu lebih jelasnya, perhatikan animasi penetralan berikut ini. Kemudian, apakah setiap asam dan basa yang dihasilkan akan menghasilkan larutan dengan pH yang netral? Mari kita buktikan. Untuk membuktikannya, kita perhatikan soal pertama. Diketahui 0,1 molar NaOH sebanyak 2 ml direaksikan dengan larutan asam klorida 0,1 molar sebanyak 10 ml. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah mol masing-masing zat yang bereaksi di mana yaitu asam klorida dan NaOH. Nah, menggunakan rumus mencari jumlah mol yaitu molaritas dikali dengan volume, kita dapatkan jumlah mol HCl sebanyak 1 milimol. Dengan menggunakan rumus reaksi ionisasi, HCl menghasilkan H+ dan Cl- dapat disubstitusikan jumlah mol HCl yaitu 1 milimol, maka jumlah mol ion H+ juga 1 milimol karena perbandingan yang 1:1:1. Nah, untuk 2 ml NaOH 0,1 molar didapatkan jumlah molnya itu sebanyak 0,2 milimol. Nah, otomatis dengan perbandingan yang sama juga yaitu perbandingan 1:1, jika NaOH itu sebanyak 0,2 milimol, maka untuk jumlah mol ion OH- juga sebanyak 0,2 milimol. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jumlah masing-masing mol ion H+ dan OH-nya, kita masukkan ke reaksi antara ion H+ dan OH- pada pencampuran ini, yaitu H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Mula-mula terdapat jumlah mol H+ yaitu sebanyak 1 milimol dan jumlah mol OH- sebanyak 0,2 milimol. Untuk yang bereaksi kita gunakan rumus reaksi pembatas, yaitu sebanyak 0,2 milimol. Maka jumlah mol H+ yang bereaksi yaitu sebanyak 0,2 milimol dan juga jumlah mol OH- yang bereaksi juga sebanyak 0,2 milimol. Dan di sisa reaksi ini terdapat jumlah mol H+ sebanyak 0,8 milimol. Oleh karena masih tersisa jumlah mol H+ sebanyak 0,8 milimol, maka larutan ini bersifat asam dan bukan netral. Soal kedua, diketahui NaOH 0,1 molar sebanyak 15 ml dicampurkan ke dalam 10 ml larutan HCl 0,1 molar. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu jumlah mol dari zat-zat yang bereaksi yaitu HCl dan NaOH-nya. Di mana untuk mol HCl didapatkan 1 milimol dan untuk NaOH sendiri yaitu 1,5
milimol. Nah, kita masukkan reaksi antara ion H+ dan OH- pada pencampuran ini, yaitu H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Di mana mula-mula bereaksi, di sana kita mendapatkan jumlah mol ion H+-nya itu sebesar 1 milimol dan untuk OH- itu 1,5 milimol. Menggunakan rumus reaksi pembatas, maka jumlah mol yang bereaksi untuk H+ itu 1 milimol dan untuk OH- juga sama-sama 1 milimol. Dan yang tersisa pada akhir dari reaksi ini yaitu jumlah mol OH- sebanyak 0,5 milimol. Hal ini tidak dapat dikatakan bahwa larutan yang tersisa bersifat netral karena masih tersisa jumlah mol OH- sebanyak 0,5 milimol. Artinya larutan ini bersifat basa. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, jika 10 ml NaOH 0,1 molar dicampurkan ke dalam larutan HCl 0,1 molar sebanyak 10 ml, apakah larutan ini akan bersifat netral? Nah, sama seperti tadi, kita gunakan rumus untuk mencari jumlah mol masing-masing zat yang bereaksi, baik itu HCl dan NaOH, di mana di sini HCl didapatkan jumlah molnya sebesar 1 milimol dan untuk NaOH sebesar 1 milimol juga. Nah, sudah bisa kita lihat bahwa jumlah mol dari masing-masing zat yang bereaksi ini adalah sama. Nah, untuk ion H+-nya dan untuk OH-nya kita masukkan ke dalam persamaan reaksi antara ion H+ dan OH- pada pencampuran ini, yaitu H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Kita substitusikan saja, di mana mula-mula terdapat 1 milimol ion H+ dan 1 milimol ion OH-. Dan untuk yang bereaksi juga sama-sama 1 milimol, sehingga pada akhir reaksi tidak tersisa jumlah mol H+ atau OH-, atau dalam kata lain, jumlah mol OH- dan H+-nya itu habis bereaksi. Nah, untuk reaksi inilah larutan dapat dikatakan bersifat netral karena terdapat jumlah mol ion H+ dan OH- yang sama sehingga habis bereaksi dan tidak ada yang tersisa. Maka larutan ini dapat dikatakan sebagai larutan garam yang bersifat netral. Bagaimana aplikasi reaksi netralisasi dalam kehidupan? Kegiatan industri di pusat kota memang membantu perekonomian kita. Tetapi tahukah Anda bahwa limbah industri justru dapat membahayakan ekosistem? Ya, limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat sangat membahayakan habitat ikan di perairan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses industri tadi banyak menggunakan katalis-katalis untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Biasanya menggunakan katalis yang bersifat asam pekat. Limbah industri yang bersifat asam tadi harus terlebih dahulu dinetralisasi sebelum akhirnya dialirkan ke permukaan air dengan menggunakan penambahan basa seperti larutan kapur atau CaOH 2 kali ataupun soda kaustik yaitu natrium hidroksida.